Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tema kami, yaitu pengendalian dan perubahan organisasi dari mata kuliah MBS. Perkenalkan, saya Hanif Nafalini. Saya Dewi Wulandari. Saya Kang Kamila. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kontrol atau pengendalian organisasi. Nah, jadi pengendalian itu adalah proses di mana manajer itu memantau dan mengatur seberapa efisien dan efektif organisasi dan anggotanya itu melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, seperti yang dibahas di bab sebelumnya, saat merencanakan dan mengatur, manajer itu mengembangkan strategi dan struktur organisasi yang mereka harapkan untuk memungkinkan organisasi itu menggunakan sumber daya yang paling efektif untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian, di dalam mengontrol, manajer itu memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi itu berjalan sebagaimana mestinya, kemudian bagaimana strategi dan struktur organisasi tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana strategi dan struktur tersebut dapat diubah jika tidak berjalan dengan semestinya. Selanjutnya adalah pentingnya kontrol organisasi. Nah, untuk memahami pentingnya pengendalian organisasi, maka pertimbangkan bagaimana pengendalian tersebut itu membantu manajer memperoleh efisiensi, kualitas, responsivitas terhadap pelanggan, dan inovasi yang unggul. Di mana keempat hal ini itu sering disebut dengan 4 komponen dasar keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama itu ada efisiensi. Untuk menentukan seberapa efisien mereka itu menggunakan sumber daya, manajer itu harus mampu mengukur secara akurat berapa unit input atau bahan baku, sumber daya manusia, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan suatu output atau keluaran. Nah, sistem kontrol ini berisi ukuran atau tolak ukur yang memungkinkan para manajer itu menilai seberapa efisien si organisasi tersebut memproduksi barang dan jasa. Nah, contohnya itu seperti semisal kita punya kedai kopi. Nah, dulu kita itu beli bahannya itu setiap hari. Tapi kalau setelah dihitung-hitung, hal tersebut itu boros ongkir. Nah, akhirnya kita ganti menjadi belanja seminggu sekali, tapi dalam jumlah banyak. Nah, hal ini tuh lebih menghemat waktu dan biaya. Jadi kerjaan itu tidak dilakukan secara bolak-balik seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada kualitas. Nah, sebagian besar pesaing antar organisasi atau perusahaan itu berpusat pada peningkatan kualitas barang dan jasa. Pengendalian yang baik itu akan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu diberikan kepada konsumen secara konsisten dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, contohnya, misal kita itu menjual roti bakar. Nah, kita itu bisa membuat seperti panduan standar atau SOP tentang berapa menit memanggang, kemudian berapa banyak selainya. Nah, jadi semua karyawan itu dapat membuat roti itu dengan rasa yang sama. Jadi ketika konsumen itu membeli di waktu yang berbeda, rasanya itu tetap konsisten dan kualitasnya terjaga. Selanjutnya adalah responsivitas terhadap pelanggan. Manajer itu dapat membantu membuat organisasi mereka itu lebih responsif terhadap pelanggan. Nah, dengan sistem pengendalian, organisasi itu dapat merespon keluhan pelanggan dengan cepat dan melakukan
ini tuh intinya pelanggan itu merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Contohnya seperti ketika ada pelanggan komplain kalau pesannya salah, nah kita itu bisa cepat tanggap seperti meminta maaf atau mengirim ulang pesanan dengan pesanan yang sesuai. Nah, di situ pelanggan akan merasa senang dan tetap loyal terhadap produk kita. Selanjutnya adalah inovasi yang unggul. Nah, pengendalian itu dapat meningkatkan tingkat inovasi dalam suatu organisasi. Jadi pengendalian itu tidak hanya berfokus pada evaluasi saja, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan pembaruan. Contohnya, misalkan banyak pelanggan yang request adanya topping baru. Nah, kita itu bisa mencoba varian yang baru seperti kita membuat varian baru kopi susu regal. Nah, ternyata produk tersebut itu setelah dijual itu laris manis. Jadi kita bisa tambahkan menu atau varian tersebut ke menu tetap. Selanjutnya adalah sistem kontrol dan teknologi. Sistem pengendalian adalah sistem penetapan target, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik yang memberikan informasi kepada manajer tentang apakah strategi dan struktur organisasi tersebut berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian, sistem kontrol yang efektif itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah fleksibel, yang kedua itu menyediakan informasi yang akurat, yang ketiga itu memberikan informasi tepat waktu. Nah, teknologi itu merevolusi sistem kontrol atau pengendalian itu karena memfasilitasi aliran informasi yang akurat dan tepat waktu di seluruh hierarki organisasi. Contohnya seperti pencatatan pembelian oleh kasir yang memberikan informasi kepada manajer barang persediaan barang dagangan tentang stok. Jadi jenis pakaian apa yang perlu dipesan ulang itu dapat diketahui seperti itu. Kemudian sistem kendali dan informasi itu dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja di setiap tahap dalam proses mengubah masukan menjadi barang jadi atau output. Selanjutnya ini ada 3 jenis kontrol atau pengendalian. Sistem kendali seperti yang saya sebutkan tadi, sistem kendali dan informasi itu dikembangkan untuk mengukur kinerja di setiap tahap di dalam proses memasukkan menjadi barang jadi atau output. Nah, jenis yang pertama itu pada tahap pemasukan, manajer itu menggunakan kontrol umpan maju, yaitu kontrol yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah sebelum muncul. Contohnya, seperti sebuah perusahaan itu menggunakan sistem rekrutmen digital yang secara otomatis itu menyaring pelamar berdasarkan kriteria tertentu seperti IPK, pengalaman kerja, atau sertifikasi. Nah, yang kedua itu pada tahap konversi, perusahaan manajer itu dapat menggunakan kontrol bersamaan, di mana kontrol bersamaan ini merupakan memberikan umpan balik langsung kepada manajer tentang seberapa efisien masukan diubah menjadi output atau keluaran, sehingga manajer itu dapat memperbaiki masalah saat muncul. Seperti itu. Pengendalian bersamaan itu melalui penggunaan teknologi yang memberitahu manajer tentang perlunya bereaksi cepat terhadap apapun yang menjadi sumber masalah, baik itu sejumlah masukan yang cacat, mesin yang rusak, atau pekerja yang mungkin tidak memiliki keterampilan di dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya itu
manajer restoran itu dapat memanfaatkan CCTV untuk memantau secara langsung aktivitas dapur, kasir, dan ruang makan. Jika terlihat ada pegawai yang mungkin salah dalam melayani pelanggan atau standar kebersihan yang tidak dipatuhi, maka manajer itu bisa langsung menegur dan memperbaiki situasi saat itu juga. Yang terakhir itu pada tahap output, manajer menggunakan kontrol umpan balik. Nah, kontrol ini itu dilakukan setelah kegiatan selesai, di mana untuk menilai hasil kerja, memberikan informasi reaksi pelanggan, kemudian menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan di masa depan, seperti itu. Contohnya itu seperti sistem informasi manajemen yang mengukur peningkatan atau penurunan penjualan berbagai produk yang memberitahu manajer tentang perubahan selera pelanggan, sehingga mereka itu dapat meningkatkan atau mengurangi produk tertentu. Selanjutnya kita masuk ke proses pengendalian atau proses kontrol. Nah, proses pengendalian ini baik pada tahap masukan, konversi, ataupun keluaran itu dapat dipecah menjadi 4 langkah, yaitu menetapkan standar kinerja, kemudian mengukurnya, membandingkan, dan terakhir itu mengevaluasi kinerja aktual. Yang pertama itu tetapkan standar kinerja, tujuan atau target yang menjadi dasar kinerja. Nah, organisasi itu menetapkan target atau tujuan yang akan dijadikan sebagai patokan dalam mengevaluasi hasil kerjanya. Contohnya misal pemilik usaha minuman boba menetapkan target setiap pegawai itu melayani 30 pelanggan per jam. Jadi hal itu dapat mengefisiensi waktu dan tenaga kerja. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengukur kinerja aktual. Pada tahap ini, manajer itu mengumpulkan data mengenai hasil aktual dari kegiatan organisasi untuk dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, bisa dengan mengukur output atau keluaran, atau juga bisa dengan perilaku seperti apakah karyawan datang tepat waktu dan apakah karyawan konsisten mengikuti aturan yang ditetapkan untuk melayani pelanggan. Contohnya itu seperti tadi dari laporan tadi, ternyata setiap pegawai itu rata-rata hanya melayani 22 orang per jamnya. Jadi ini tuh tidak mencapai target atau standar, jadi kurang efisien. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang dipilih. Nah, data kinerja aktual tadi itu dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan. Nah, contohnya kan yang tadi setelah dibandingkan ternyata pegawai itu kurang efisien 8 pelanggan per jam kayak gitu. Dan langkah keempat itu adalah mengevaluasi hasil dan memulai tindakan perbaikan, yaitu membuat perubahan jika standar tidak tercapai. Jadi maksudnya itu jika ada penyimpangan, manajer itu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, contohnya dari pemilik usaha boba yang tadi itu pemiliknya itu dapat memberikan pelatihan pelayanan yang cepat dan ramah, ataupun dapat juga menambah 1 kasir di jam sibuk, atau juga dapat mengubah SOP itu lebih ringkas, dan hasilnya itu agar waktu pelayanannya itu menjadi lebih cepat dan pelanggan itu merasa puas kayak gitu. Baik, materi selanjutnya adalah 3 sistem kontrol organisasi, yaitu ada kontrol keluaran, kontrol perilaku, dan kontrol klan yang akan disampaikan oleh presentator kedua dan ketiga. Selanjutnya yaitu pengendalian pengeluaran atau output control. Nah,
Pengendalian keluaran adalah pendekatan manajemen di mana manajemen itu menilai kinerja berdasarkan hasil akhir yang dicapai, bukan bagaimana cara kerja yang dilakukan. Nah, dalam sistem ini manajer tidak terlalu fokus pada proses harian karyawan, akan tetapi manajer lebih fokus pada apakah tujuan organisasi itu tercapai ataupun tidak. Nah, tujuan akhirnya yaitu memastikan efisiensi operasional, terus meningkatkan kualitas, terus juga mendorong inovasi yang baru, dan menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih baik. Nah, dalam pengendalian keluaran ini ada 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu ukuran kinerja keuangan. Nah, ukuran kinerja keuangan ini membantu manajer untuk menilai seberapa efisien dan efektif organisasi menggunakan sumber dayanya, serta mendukung pencapaian tujuannya. Ada 4 jenis ukuran kinerja keuangan dalam sistem pengendalian keluaran. Yang pertama ada rasio laba. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan organisasi menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Rasio ini penting karena menunjukkan apakah strategi dan pelaksanaan operasional perusahaan menghasilkan hasil yang finansial yang baik atau tidak. Contohnya adalah yang pertama yaitu ROI atau Return on Investment, yang menghitung seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki. Jika ROI tinggi, berarti asetnya digunakan secara efisien. Yang kedua ada contohnya yaitu margin operasi. Nah, margin operasi ini yang mengukur seberapa besar sih laba yang diperoleh dari penjualan setelah semua biaya operasional itu dikurangkan. Yang kedua ada rasio likuiditas. Nah, jenis rasio likuiditas ini ada 2. Nah, rasio likuiditas juga tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada dua rasio yang umum digunakan dalam rasio likuiditas ini. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar ini yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Jika nilainya lebih dari 1, itu berarti perusahaan memiliki cukup aset yang bisa segera digunakan untuk membayar utang jangka pendek. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio ini mirip seperti rasio lancar, tetapi lebih konservatif karena tidak menghitung inventaris yang mungkin tidak langsung bisa diuangkan. Yang ketiga ada rasio leverage. Rasio leverage yaitu ukuran yang menunjukkan sejauh mana sih perusahaan bergabung pada pembiayaan dari utang. Contohnya, yang pertama yaitu rasio utang terhadap aset. Nah, rasio ini adalah rasio yang mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin tinggi pula risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua ada rasio waktu tempuh bunga atau times interest earned. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Jika rasio ini rendah, perusahaan juga mungkin kesulitan membayar utangnya. Rasio ini membantu manajer dan pemangku kepentingan memahami struktur pembiayaan perusahaan dan risiko utang yang ditanggung oleh perusahaan. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menunjukkan seberapa efisien aset organisasi digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Biasanya ada 2 ukuran yang sering digunakan. Yang pertama ada perputaran persediaan,
Perputaran persediaan ini yang mengukur seberapa cepat sih persediaan barang dijual atau dipakai. Nah, jika rasio tinggi menunjukkan efisiensi, tapi jika terlalu tinggi juga bisa menyebabkan kekurangan stok. Yang kedua ada hari penjualan yang belum dibayar atau day sales outstanding, yang mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Nah, rasio aktivitas ini sangat penting dalam mengelola arus kas dan menghindari penumpukan aset yang tidak produktif. Keempat jenis ukuran kinerja keuangan ini adalah alat yang penting untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi adalah hasil akhir atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi melalui serangkaian aktivitas, strategi, dan pengelolaan sumber daya. Tujuan organisasi ini erat kaitannya dengan upaya manajer dalam mengontrol, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja para karyawan untuk memastikan bahwa organisasi bergerak menuju hasil yang diinginkan. Secara ringkas, tujuan organisasi mencakup beberapa tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, terus menjaga dan meningkatkan kualitas, terus meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan, dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi. Nah, keempat hal ini sudah dijelaskan oleh presentator pertama. Selain hal itu masih ada tujuan yang lainnya seperti mengelola perubahan dan risiko. Nah, mengelola perubahan dan risiko itu yaitu faktor organisasi untuk memungkinkan manajer untuk mengantisipasi dan merespons perubahan serta mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Kemudian ada mewujudkan misi dan visi organisasi. Nah, seluruh aktivitas manajerial diarahkan untuk memastikan bahwa misi ataupun alasan keberadaan dan visi cita-cita jangka panjang organisasi itu dapat dicapai. Selanjutnya ada anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana yang menjelaskan bagaimana manajer menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Nah, anggaran ini biasanya digunakan untuk mengatur alokasi dana ke berbagai fungsi seperti R&D, produksi, terus penjualan juga. Yang kedua itu menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya mengelola dana sesuai anggaran. Terus yang terakhir menyelaraskan tujuan di semua tingkatan organisasi agar mendukung tujuan perusahaan itu secara keseluruhan. Contoh pendekatannya bisa berupa anggaran biaya yang fokus pada pengeluaran efisiensi, terus anggaran pendapatan yang fokus pada hasil penjualan, dan yang terakhir yaitu anggaran laba yang fokus terhadap selisih pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Nah, dalam metode ini biasanya setiap tahun anggaran disusun dari awal, dari nol sampai akhir. Nah, artinya semua pengeluaran harus dijustifikasi kembali, tidak hanya copy dari tahun sebelumnya. Nah, metode ini juga digunakan oleh perusahaan besar seperti Unilever dan Cartagena, dan untuk mencapai tujuannya, dan tujuannya itu adalah mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Terus yaitu masalah dengan pengendalian pengeluaran atau tantangan dan
kelemahan pengendalian keluaran. Nah, meskipun pengendalian keluaran ini sangat berguna, tetapi sistem ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak semua hasil mencerminkan usaha atau proses kerja yang baik. Yang kedua, terlalu fokus pada angka bisa memotivasi manipulasi atau seperti memotong kualitas demi mengejar target. Yang ketiga, kurang cocok untuk pekerjaan yang bersifat kreatif atau inovatif yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, karena itulah kontrol keluaran itu harus digabungkan dengan sistem lain seperti manajemen berbasis tujuan. Selanjutnya ada pengendalian perilaku. Nah, pengendalian perilaku ini adalah sistem pengendalian yang fokus pada mengamati dan mengarahkan perilaku karyawan untuk memastikan mereka bertindak sesuai prosedur dan kebijakan organisasi. Nah, dalam pengendalian perilaku ini ada 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu pengawasan langsung, yang kedua manajemen berdasarkan tujuan, dan yang terakhir yaitu aturan serta pengendalian birokrasi. Nah, yang pertama yaitu pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini merupakan salah satu bentuk pengendalian perilaku di mana manajer itu secara langsung mengawasi dan memantau aktivitas kerja bawahannya atau karyawannya. Nah, manajer mengawasi karyawan ini merupakan salah satu bentuk kontrol paling mendasar dan sangat efektif untuk memastikan bahwa karyawan tetap berada di jalur yang benar serta struktur organisasi dapat berfungsi dengan baik. Nah, dalam konteks pengendalian perilaku ini, pengawasannya langsung membantu. Yang pertama, memastikan karyawan mengikuti prosedur. Yang kedua yaitu memberikan arahan langsung saat terjadi penyimpangan, dan yang terakhir yaitu menjaga disiplin dan konsistensi kinerja. Nah, selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO adalah sistem di mana tujuan ditetapkan secara bertingkat dan sistematis. Biasanya prosesnya itu dimulai dari yang atas lalu turun ke bawah. Nah, manajemen puncak ini menetapkan tujuan perusahaan. Yang pertama, proses pertama yaitu manajemen puncak menetapkan tujuan perusahaan. Kemudian proses kedua yaitu manajer divisi menetapkan target divisinya. Kemudian yang proses ketiga yaitu manajer fungsi membuat target operasional, dan yang terakhir setiap individu punya tujuan pribadi yang selaras dengan arah besar organisasi. Contohnya yaitu sebuah CEO Unilever ataupun perusahaan besar itu menetapkan agar tiap divisi menjadi peringkat 1 atau 2 dalam industri berdasarkan laba. Lalu manajer divisi dan fungsional itu menetapkan target yang mendukung tujuan tersebut. Baik, pembahasan berikutnya yaitu kontrol birokrasi. Kontrol birokrasi yaitu kontrol melalui sistem aturan dan standar operasional prosedur atau SOP yang berfungsi untuk membentuk dan mengatur perilaku divisi, fungsi, dan juga individu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di penjelasan sebelumnya di bab 2 telah dijelaskan menurut Weber bahwasanya tercatat semua perusahaan sudah menerapkan sistem birokrasi. Namun ada beberapa perusahaan yang menerapkannya lebih dari perusahaan yang lain. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu aturan dan SOP itu merupakan instruksi tertulis yang formal yang tujuannya untuk menentukan tahapan perilaku yang harus dilakukan oleh seorang karyawan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah,
aturan dan SOP menentukan perilaku karyawan dalam melakukan aktivitas yang efisien dan efektif. Juga merupakan tanggung jawab seorang manajer untuk mengembangkan aturan dan juga SOP agar suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Juga sebagai penanggulangan terjadinya kesalahan atas tanggung jawab dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika karyawan sudah menerapkan prosedur dan juga aturan sesuai dengan standar, maka nanti hasil yang diperoleh dari aktivitasnya itu juga dapat ditentukan atau dapat diprediksi. Nah, dengan demikian kontrol birokrasi melalui SOP tidak hanya membentuk struktur organisasi yang teratur, tetapi juga menjadi fondasi bagi capaian tujuan perusahaan secara konsisten dan terukur. Selanjutnya yaitu permasalahan yang perlu diketahui oleh manajer yang berkaitan dengan sistem birokrasi. Yang pertama yaitu manajer perlu mengetahui bahwasanya organisasi tidak boleh terlalu birokratis, karena jika suatu organisasi atau perusahaan terlalu birokratis itu akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan juga lamban bagi manajer dalam menghadapi setiap perubahan kondisi yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya aturan yang disitu membatasi dan menstandarisasi perilaku, menyebabkan orang secara otomatis akan mengikuti aturan tersebut, sehingga hal itu bisa menyebabkan orang akan berhenti untuk berpikir secara sendiri. Nah, suatu organisasi berkembang jika setiap anggotanya itu terus melakukan pemikiran, mencari ide-ide untuk meningkatkan kualitas dan keefisien suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, sebagai manajer juga harus peka terhadap penggunaan kontrol birokrasi, karena kontrol ini berguna jika dilakukan secara rutin dan dipahami dengan baik oleh setiap karyawannya. Selanjutnya ke pembahasan control plan. Control plan yaitu sistem pengendalian organisasi yang mengandalkan nilai, norma, dan juga kebiasaan atau budaya di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Control plan ini bisa dicontohkan seperti halnya Google yang dia berinovasi memberikan waktu 20% jam kerjanya pada karyawan untuk mengolah atau mengerjakan proyek pribadinya, sehingga dari situ dihasilkan output berupa Gmail dan juga Google News. Budaya organisasi sendiri berfungsi sebagai sistem kontrol karena manajer dapat dengan sengaja mempengaruhi nilai dan norma yang berkembang dalam suatu organisasi. Selanjutnya, penyebab dari perubahan organisasi. Penyebab dari perubahan organisasi yaitu sistem pengendalian organisasi yang tidak efektif atas kegiatannya. Ada dua hal yang harus seimbang, yaitu manajer mampu mengendalikan aktivitas dan menjadikan mereka rutin dan terprediksi. Juga organisasi harus tanggap terhadap setiap perubahan kondisi yang terjadi. Nah, ini teori tentang perubahan medan gaya. Nah, ini
Jadi menurut teori lain, berbagai macam gaya muncul dari cara organisasi beroperasi dari segi struktur, budaya, dan sistem kontrolnya yang membuat organisasi resisten terhadap perubahan. Jadi di sini dijelaskan bahwa ini ada dua hal yang harus seimbang, yaitu dua hal itu adalah mengendalikan aktivitas dan juga kepekaan terhadap perubahan situasi yang terjadi. Kemudian di tabel yang sebelah kiri ini menunjukkan yang pertama itu kekuatan untuk berubah itu lebih kecil daripada konsistensi untuk tidak melakukan perubahan. Nah, tapi suatu perusahaan itu tetap harus mengikuti dengan perubahan situasi yang ada, sehingga manajer harus mencari cara agar kekuatan untuk melakukan perubahan di suatu organisasi atau perusahaan itu lebih besar daripada tetap konsisten tanpa adanya perubahan. Nah, selanjutnya ada perubahan evolusioner dan revolusioner. Perubahan evolusioner bersifat bertahap dan terfokus secara sempit. Jadi perubahan yang evolusioner itu tidak terjadi secara instan, ada tahapannya. Terus kemudian perubahan yang kedua yaitu perubahan revolusioner. Nah, perubahan revolusioner ini berlangsung secara cepat, dramatis, dan terfokus secara luas. Ini cocok untuk perusahaan yang dengan kreativitas yang tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu 4 langkah proses perubahan organisasi atau perubahan manajemen. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan untuk perubahan. Pada langkah pertama ini ada 2 aktivitas penting yang perlu diketahui, yaitu seorang manajer harus bisa mengenali adanya masalah dan mengidentifikasi sumber masalah itu atau asal muasal dari suatu masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu memutuskan perubahan yang akan dilakukan. Jadi seorang manajer nanti dia harus memutuskan apa yang akan manajer dan bawahnya itu lakukan dalam menghadapi permasalahan yang sebelumnya tadi sudah diidentifikasi, dan juga menganalisis terkait dengan hambatan yang menyebabkan adanya perubahan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melaksanakan perubahan. Jadi tadi setelah ditentukan masalah, kemudian diidentifikasi sumbernya, terus menentukan langkah yang akan diambil atau keputusan yang akan diambil seorang manajer. Langkah ketiga yaitu menerapkan keputusan yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan oleh seorang manajer. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengevaluasi perubahan. Jadi mengevaluasi perubahan dapat dilihat dari seberapa sukses upaya penerapan perubahan yang dilakukan sebelumnya dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Dengan ukuran seperti contoh perubahan pangsa pasar, laba, dan lain-lain. Manajer juga bisa menggunakan perbandingan seperti membandingkan kinerja periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Presentasi atau penyampaian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini banyak salahnya dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum